Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana telah memberikan kita rahmat dan juga diberikan kesempatan untuk sharing, saling diskusi bersama. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana sih peran pemuda untuk generasi milenial yang sekarang. Gimana sih peran pemuda untuk generasi milenial sekarang? Jadi kita membahas peran pemuda. Peran pemuda ya kita sendiri, bagaimana peran kita. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada komunitas dari OP, komunitas OP. Nah, di situ terima kasih atas undangannya, dan semoga materi ini bermanfaat untuk peserta yang sudah antusias dan sangat berpartisipasi terhadap seminar di komunitas OP. Jadi peran atau gimana ya? Peran itu menurut saya tantangan bagi pemuda di era generasi milenial. Karena banyak kalangan yang menyebutkan anak muda zaman sekarang itu sebagai generasi milenial, generasi yang lahir di zaman generasi X, atau tepatnya pada kisaran tahun 1980 sampai 2000-an. Nah, jadi dapat diperkirakan bahwa saat ini generasi milenial itu memiliki rentang usia 17 hingga 37 tahun. Di Indonesia sendiri itu terdapat sekitar 80 juta orang yang berusia antara 17 hingga 37 tahun. Nah, jumlah tersebut sangat banyak dan juga sangat signifikan, mengingat populasi generasi milenial yang sudah mencakup 30% dari total penduduk di Indonesia. Nah, berdasarkan berbagai kajian dan juga penelitian, itu telah dilakukan terhadap generasi milenial, di mana ditemukan banyak perbedaan antara generasi dengan generasi-generasi yang lebih tua, seperti generasi silet atau generasi boomer, generasi X. Nah, perbedaan tersebut terlihat dari gambar yang sudah dikaji. Diketahui bahwa generasi milenial itu sangat dekat dengan teknologi. Nah, kehidupan generasi ini bisa atau tidak bisa dilepaskan dari teknologi internet. Berbeda dengan generasi X, di mana pengaruh dari teknologi itu belum terlalu menonjol gitu. Belum terlalu menonjol seperti ya saat ini gitu, karena generasi milenial itu lahir ketika handphone atau media sosial mulai muncul di Indonesia, atau digital lah gitu, sehingga wajar apabila generasi itu lebih melek teknologi gitu dibanding generasi sebelumnya. Ada pula perbedaan yang muncul antara generasi milenial dengan generasi sebelumnya, ya terkait dengan masalah budaya atau gaya hidup sehari-hari. Ada kecenderungan juga bahwa generasi milenial itu lebih suka mendengarkan musik atau hangout atau asik bersama teman-temannya gitu. Maka tidak mengherankan gitu bila banyak kafe atau tempat nongkrong atau ramai yang dikunjungi oleh anak muda zaman sekarang. Nah, karena itu kehidupan sosial mereka gitu. Nah, selain karakteristik yang sudah dijelaskan yang saya tadi itu, generasi milenial itu juga memiliki sifat yang lebih toleran terhadap sesama, di mana itu dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin cepat, di mana anak muda zaman sekarang itu dapat berinteraksi dengan manusia gitu dari berbagai belahan dunia gitu. Nah, arus globalisasi ini berhasil menciptakan interaksi langsung gitu atau tidak langsung yang lebih luas ya antar umat manusia gitu, tidak mengenal batas-batas negara satu dengan negara lain gitu. Nah, sebab globalisasi itu membuat generasi milenial itu menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan. Nah, wawasan mereka itu terhadap keberagaman pun menjadi lebih luas, sehingga timbul sifat toleransi yang cukup tinggi, dan juga generasi yang ya seperti saat ini gitu. Nah, apabila mereka itu melihat berbagai karakteristik yang dimiliki generasi
milenial itu tampaknya kehidupan dari generasi ini sudah terjamin gitu, sudah menyenangkan gitu, karena bagaimana tidak, karena kemajuan teknologi itu sangat pesat, kehidupan yang super dinamis dan juga perkembangan alat telekomunikasi telah membantu mereka juga menjalani kehidupan sehari-hari juga. Tapi sering gitu, sering tidak kita sadari gitu, karena dunia itu semakin kejam dan penuh dengan tantangan baru yang harus dihadapi. Nah, tingginya tingkat mobilitas antar negara itu sebagai dampak dari globalisasi dibentuk dengan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, pada tahun 2015 itu menyebabkan persaingan untuk dapat survei dari di dunia gitu menjadi lebih keras. Nah, belum lagi ditambah dengan naiknya tingkat inflasi. Itu terus terjadi dari tahun ke tahun yang menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok itu menjadi lebih mahal dan juga sulit dijangkau. Nah, oleh karena itu sebagai generasi penerus bangsa, generasi milenial di Indonesia tidak boleh kalah dalam persaingan dengan anak-anak muda dari negara lain. Nah, pendidikan yang tinggi itu ternyata tidak cukup. Anak muda Indonesia zaman sekarang ini harus dibekali dengan berbagai pengalaman, soft skill yang baik juga. Nah, menjadi pribadi yang kreatif, aktif, inovatif. Nah, itu harus dimiliki dalam jiwa anak muda gitu. Karena syarat utama bagi generasi milenial itu untuk dapat bersaing menghadapi berbagai tantangan di dunia yang semakin dinamis ini. Ya, bagaimana sih cara agar kita bisa menjadi generasi milenial yang kreatif, aktif, inovatif di era modern saat ini gitu, untuk menjadi anak muda zaman sekarang yang kreatif, aktif dan juga inovatif. Nah, kita perlu membiasakan diri untuk melakukan aktivitas-aktivitas pola hidup yang yang kita jalanin gitu. Pola hidup dalam kehidupan kita. Ya, kalian harus perbanyak membaca buku gitu. Dengan membaca buku secara rutin gitu, sangat dianjurkan bagi generasi milenial saat ini. Apalagi minat baca dari anak muda di Indonesia itu masih sangat rendah. Itu berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Most Literate National in the World pada tahun 2016, di mana dari total 61 negara, minat baca di Indonesia itu berada di peringkat 60. Nah, tentu menjadi keprihatinan bersama kan. Padahal dengan membaca buku itu setiap hari, wawasan yang diperoleh itu menjadi lebih luas. Nah, hal tersebut akan merangsang kemampuan untuk berpikir secara kreatif. Nah, apabila sulit untuk memulai kebiasaan membaca buku, kita bisa memilih buku-buku yang sederhana. Ya, terlebih dahulu ya seperti novel, majalah remaja, untuk lebih membiasakan diri lah gitu. Nah, menggunakan internet atau media sosial secara bijak. Nah, di mana tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi atau internet itu bisa membawa dampak positif ya maupun dampak negatif juga gitu bagi anak muda. Nah, apabila tidak hati-hati dalam penggunaan, kita sebagai anak muda dapat terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu, seperti mengunjungi situs-situs pornografi atau membuka situs-situs seperti radikalisme, atau salah satu memiliki teman atau komunitas di Indonesia yang selain itu generasi milenial itu juga harus bijak gitu menggunakan media sosial. Jangan sampai media sosial itu justru menjadi sarana untuk saling menghujat atau menjatuhkan satu sama lain gitu, untuk menyebarkan informasi hoak. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi penerus bangsa itu harus ngambil dampak positifnya. Kita bisa menggunakan internet untuk mencari ide-ide juga, ide-ide kreatif di Google, atau mencoba menulis artikel atau Kompasiana, melihat tutorial kreatif di YouTube, atau membuat foto-foto menarik untuk ditampilkan di Instagram atau Facebook. Nah, membagi info-info yang bermanfaat di Twitter juga, masih banyak lagi pokoknya. Nah, pada dasarnya dampak positif dari kemajuan teknologi ini akan kita rasakan ketika kita juga menggunakan itu secara positif. Kalian juga harus bersikap terbuka terhadap berbagai pengalaman baru di dunia ini yang semakin dinamis atau modern seperti saat ini. Kita sebagai anak muda seperti membiasakan diri untuk terbuka dengan berbagai pengalaman baru. Kita juga bisa mengikuti berbagai macam aktivitas yang bermanfaat juga, seperti bergabung dengan organisasi sosial, atau menjadi relawan bagi orang-orang miskin, atau mengikuti ajang-ajang perlombaan, aktivitas-aktivitas yang akan melatih diri
atau dapat berpikir lebih kreatif, bergerak lebih aktif juga. Nah, selain itu kita dapat membiasakan diri juga untuk lebih tanggap kritis dengan masalah-masalah yang terjadi di sekeliling kita. Kalian juga harus membangun ide visi ke depannya, di mana dapat dilakukan oleh anak muda semuanya untuk mencoba mengembangkan ide-ide kreatif yang ada di benak kalian. Kita bisa memulai ide-ide yang sederhana terlebih dahulu, lalu siapa tahu dari ide yang sederhana itu kita justru dapat membentuk sebuah startup baru yang dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita, membuka lapangan pekerjaan juga, dan mencoba mengembangkan ide-ide yang ada di pikiran kita. Generasi milenial juga harus memiliki visi dalam kehidupan gitu. Visi ini harus jelas dan juga realistis. Jangan sampai kita sebagai generasi penerus bangsa itu tidak memiliki visi dan cita-cita yang membuat hidup tanpa target dan juga tujuan. Kalian juga harus rajin berolahraga atau membiasakan diri untuk bangun pagi juga. Nah, kelihatannya memang sepele, tetapi dua aktivitas tersebut memiliki dampak yang sangat positif gitu, dengan membantu kita menjadi anak muda yang lebih kreatif, aktif juga, inovatif, dan juga rajin berolahraga. Kita juga memiliki banyak energi gitu yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya kreativitas. Nah, kita juga menjadi lebih semangat dan terhindar dari rasa mager, malas gerak atau bangun pagi pun kebiasaan untuk membantu otak kita itu menjadi lebih segar, sehingga memunculkan ide-ide yang kreatif dan bangun lebih pagi, memiliki banyak waktu untuk beraktivitas secara positif gitu, untuk mengembangkan berbagai ide yang ada di pikiran kita. Nah, jadi aktivitas-aktivitas itu dapat kita lakukan sebagai anak muda zaman sekarang untuk melatih menjadi generasi yang kreatif, aktif, inovatif, dan juga saya sendiri sama seperti kalian, termasuk dari generasi milenial yang dekat dengan teknologi dan suka menghadapi tantangan baru. Nah, dari sini ya mungkin gimana ya, saya sendiri tuh ya sama gitu, tapi cara saya untuk melatih atau meningkatkan daya kreativitas ya sering mengalami, ya mungkin saya juga sama, sering mengalami rasa bosan, mager, dan bangun lebih pagi atau apa gitu. Nah, saya juga sama ingin menghilangkan rasa mager saya ya dengan membaca buku lebih rutin, lebih rajin berolahraga atau menulis artikel atau yang lainnya gitu, agar menghindari hal-hal atau membuang waktu gitu. Pokoknya waktu kita tuh menjadi lebih bermanfaat dan lebih menggunakan waktu itu lebih berharga gitu, karena pemuda itu seringkali identik dengan sekelompok anak muda yang masih bau kencur katanya. Nah, belum berpengalaman, belum matang dalam berpikir, belum stabil secara emosi, dan secara umumnya orang itu tidak terlalu menghitungkan kelompok muda gitu, karena dianggap pola berpikir itu cenderung idealis, tidak realistis, sering mengambil keputusan dengan berdasarkan emosi perasaan belaka gitu. Nah, namun sebenarnya hidup ini namanya idealisme, suatu pemikiran tentang dunia utopia, di mana merupakan hal penting yang membuat manusia itu tetap mempunyai semangat, harapan untuk tetap hidup dan berjuang demi dunia yang lebih baik. Nah, dunia utopia ini memang seperti mimpi, tapi saya percaya bahwa mimpi yang terukur dan dikombinasikan dengan pemikiran serta semangat motivasi itu dapat merubah dunia. Nah, pada dasarnya kita itu bermimpi, kita berhenti berusaha, maka kita akan mati gitu. Nah, di sini peran pemuda sebagai sosok muda yang dinamis, yang penuh energi, yang optimis diharapkan untuk dapat menjadi agen perubahan gitu, yang bergerak dan juga berusaha untuk sedekat mungkin dengan dunia utopia, karena pemuda itu dihadapkan bila membawa ide-ide segar gitu, pemikiran-pemikiran kreatif dengan metode thinking out of the book yang inovatif. Nah, pemikiran-pemikiran kreatif dengan metode ini sehingga dunia itu tidak melulu hanya dihadapkan pada hal-hal zaman old itu aja gitu, karena tidak pernah berkembang. Ya, kata lain lah, pemuda itu diharapkan menjadi pemimpin masa depan yang lebih baik gitu dari pemimpin masa kini, karena pemuda itu diharapkan untuk menjadi change agent. Di situ pihak yang mendorong terjadinya transformasi dunia
ke arah yang lebih baik melalui efektivitas, perbaikan, dan juga pengembangan. Jadi pemuda sebagai Chang Agen ini hasil dari suatu perwujudan gitu. Setidaknya lah ada karakteristik pemimpin yang lebih baik yang harus ada dalam diri seseorang gitu. Ya, visi yang jernih gitu sebagai pemimpin, seseorang yang harus memiliki target yang jelas gitu sehingga program kerja itu dapat disusun dengan baik dengan harapan dan juga sesuai ide dan juga konsep dalam pemikiran secara jernih gitu kepada orang lain atau terutama kepada anggota pekerja gitu. Nah, saya berpikir bahwa if you can explain it's simple, you don't understand it's will enough. Di situ yang kedua memiliki kegigihan untuk mencapai target. Nah, yang ketiga itu bersikap kritis dan juga analitis. Ya, dengan kata lain sih pemimpin itu baik harus selalu bernalar atau menggunakan akal sehatnya. Tidak ada hal yang ditelan bulat-bulat gitu tanpa mengerti substansinya. Nah, yang keempat itu syarat akan pengetahuan atau memimpin dengan memberikan contoh itu bukan hanya dengan instruksi. Nah, yang kelima itu kalian harus membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang yang sekitar dengan membangun kepercayaan juga. Nah, dengan kata lain pemimpin itu orang baik gitu, harus memiliki integritas agar dapat dipercaya. Nah, pemuda itu semangatnya dibutuhkan sebagai Chang Agen dalam berbagai sektor termasuk sektor politik. Nah, selama masih ada namanya negara, politik itu juga kan selalu ada gitu. Masalahnya politik itu sudah terlalu lama gitu terasosialisasi sebagai suatu hal yang kotor ya, karena dihindari dari banyak orang gitu, karena politik itu hampir identik dengan perebutan kekuasaan demi jabatan dan keuangan gitu. Nah, akibat banyak anak pemuda berpotensi untuk menghindari dan juga tidak peduli dengan politik itu, sikap ini dapat didasari secara tidak langsung membuat kondisi politik itu semakin buruk karena level of competition baik dari sisi kemampuan atau integritas menjadi rendah gitu untuk seseorang yang menduduki posisi strategi dalam lembaga-lembaga negara gitu. Nah, akhirnya orang-orang yang memegang kekuasaan dalam negara itu bukan orang-orang yang terbaik yang ada di negara, melainkan orang-orang yang memang dari awal masuk ke dalam politik itu dengan niat semata-mata memperoleh jabatan gitu, atau kekuasaan demi uang atau kepentingan pribadi yang lainnya. Nah, pada saat kancah politik atau lembaga negara yang dikuasai oleh orang-orang yang tidak berkualitas, itu semakin banyak orang-orang yang tidak berkualitas semakin menjauhi orang-orang yang berkualitas itu semakin menjauhi area tersebut. Nah, sehingga terjadi terus-menerus dan menjadi lingkaran setan gitu. Nah, generasi milenial itu harus bisa bertindak sebagai Chang Agen atau memutuskan lingkaran setan itu. Pemuda itu harus tetap optimis, tidak berhenti melakukan langkah-langkah dalam perbaikan. Nah, termasuk dalam sektor politik. Pemuda itu harus peduli dalam kualitas politik negaranya dan juga berani terjun ke dalamnya. Karena perbaikan politik itu hanya terjadi pada saat orang-orang yang baik, profesional, berintegritas masuk ke dalam politik. Nah, di situ tidak dapat disangkal bahwa politik itu sudah terlalu lama disalahgunakan oleh orang-orang oportunitis demi jabatan tentunya. Nah, kekuasaan atau keuangan semata. Tapi sesungguhnya ada dimensi lain dari politik, suatu alat dahsyat yang dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Nah, kita berpolitik dengan baik, dengan benar, maka kita dapat menjadikan dunia ini menjadi lebih baik. Seperti yang dikatakan Mahatma Gandhi, be the Chang you wish to the see in the woods. Nah, jangan mengandalkan orang lain untuk melakukan perbaikan, tapi kita harus mau turun tangan untuk melakukan perbaikan yang kita inginkan. Gitu. Nah, tantangan bagi generasi milenial. Generasi milenial ini generasi yang sangat mahir dan dalam teknologi tentunya. Tentu kemampuan di dunia teknologi atau sarana yang ada gitu. Ya, generasi ini memiliki banyak peluang gitu. Banyak peluang untuk bisa berada jauh di depan atau dibanding generasi sebelumnya. Namun sayang sekali dari beberapa statistik yang saya baca, dikatakan bahwa generasi milenial ini cenderung lebih tidak peduli terhadap keadaan sosial
termasuk politik, ekonomi. Nah, mereka itu cenderung lebih fokus kepada pola hidup kebebasan dan hedonisme. Mereka cenderung menginginkan hal yang instan, yang tidak menghargai proses. Nah, di era ini segala sesuatu bergerak dengan cepat. Dunia itu menjadi tanpa batas. Informasi itu dapat diperoleh di mana saja dari siapa saja. Nah, generasi masa kini itu harus berusaha dan juga mampu menjadi bijak terutama dalam penggunaan media sosial. Media sosial ini mirip dengan politik, tergantung dari bagaimana kita menggunakan. Kita bisa berguna atau bertambah pintar apalagi menggunakan media sosial dengan benar gitu. Nah, tapi kita juga bisa menjadi penyebar hoak atau menjadi bodoh apabila kita menggunakan media sosial dengan tidak benar. Nah, di era ini segala kecanggihan teknologi itu tingkat persaingannya itu juga semakin tinggi. Kualitas dan kinerja manusia itu dituntut menjadi semakin tinggi. Nah, generasi masa kini harus mampu beradaptasi dengan cepat, belajar juga menjadi lebih baik dengan cepat, serta melakukan navigasi yang lincah gitu dan tepat, tentunya dapat memecahkan setiap masalah. Nah, kreativitas dan apabila tidak dalam beberapa tahun ke depannya mungkin posisi kita sudah digantikan oleh robot atau program komputer. Di Indonesia ya ada sekitar 81 juta penduduk yang termasuk dalam generasi milenial. Ini berarti sekitar hampir 32%, di mana total populasi di Indonesia ini mampukah kelompok 32% ini menjadi change agent untuk Indonesia? Siapkah mereka untuk membangun meneruskan Indonesia? Ini yang terjadi tantangan terbesar bagi generasi milenial Indonesia. Peran pemuda Islam dalam era generasi milenial ini sangat dibutuhkan karena era milenial ini menyebut era kekinian, menjadi ruh dan juga spirit kehidupan generasi muda zaman sekarang. Nah, dalam bahasa gaul mereka disebut kids zaman now. Nah, peran pemuda Islam ini dalam era generasi milenial ditandai dari lahirnya generasi milenial. Generasi milenial sendiri dapat dikatakan sebagai generasi lahir pada tahun 1980 sampai 2000. Nah, generasi muda masa kini berusia 15 sampai 34 tahun. Konon sih Indonesia itu khususnya akan terjadi bonus demografi dengan melonjaknya masyarakat usia produktif. Nah, terjadi sejak dekade untuk mengalami puncak pada 2030 nanti. Nah, di situ generasi milenial sangat melek digital yang lahir bersamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Pokoknya pemuda itu sering diidentikan dengan usia yang masih muda, memiliki banyak pengalaman. Pemuda yang kerap dinilai memiliki pola pikir yang masih labil gitu, belum sempurna. Nah, serta emosi yang masih sulit gitu, sulit terkendali. Namun ternyata sebenarnya kekuatan dari seorang pemuda itu ya semangat positif, juga memiliki mimpi besar. Lalu sebenarnya peran dan tantangan pemuda Islam tentunya di era generasi milenial itu apa gitu? Peran dan tantangannya itu apa? Nah, di sini Islam di Indonesia di era milenial saat ini itu sebagai agent of change. Seperti yang saya sebutkan tadi, sebagai pemuda yang aktif, kreatif, pemuda yang dituntut untuk membawa perubahan kepada kehidupan yang lebih dinamis dan modern juga. Nah, dengan pengetahuan pendidikannya lebih dikembangkan dari sebelumnya. Nah, khususnya pengetahuan dalam pendidikan Islam. Nah, para pemuda diharapkan dapat membawa perkembangan yang positif di segala aspek. Islam di Indonesia di era milenial ini menjadi Muslim milenial, menjadi Muslim yang gaul, cerdas, melek, dan sekaligus modern. Tapi ekspresinya mencerminkan refleksi pergumulan mereka gitu di dunia modern yang yang diintrodusir gitu, yang diinfiltrasi dengan dunia modern, dunia barat, dari cara penampilan, bicara, sikap, dan hingga pola pikirnya juga. Nah, dalam hal ini harus dibarengi dengan tingkat moralitas yang baik. Para pemuda muslim harus bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, sehingga memiliki jiwa moralitas yang tinggi, utamanya dalam bersikap di masyarakat. Ya, pemuda itu
ya yang hidup di masa kini, di era now normal, sebuah kehidupan yang penuh akan tantangan, peluang kepada para pemuda. Di tahun 2020 merupakan babak baru dalam kehidupan manusia di seluruh jagat alam raya. Di tahun ini kehidupan manusia bergejolak, berjibaku hingga berperang melawan makhluk gaib yang kasat mata, bahkan status medan sehingga hampir terjadi di seluruh wilayah negara. Seluruh perhatian, ide maupun usaha seluruh manusia ini bersatu terpusat untuk melawan dari common enemy yang bernama virus corona. Ya banyak sih tantangan dari anak muda zaman sekarang, anak muda usia muda, masa yang paling optimal untuk menciptakan dari sebuah perubahan. Mereka juga banyak tantangan yang harus dihadapi. Karena menurut dari penelitian itu, pemuda milenial ini sangat memiliki karakter digital, orang yang hidup dengan teknologi digital gitu, apalagi di tengah situs new normal. Selayaknya elemen pemuda itu di masyarakat turut berperan aktif sebagai motor penggerak gitu, menggaungkan protokol kesehatan guna pencegahan virus corona. Nah, memang betul yang menjadi garda terdepan itu pelayanan kesehatan dalam penanganan COVID-19, dokter, perawat, atau tenaga kesehatan. Tapi dalam mengatasi permasalahan ini terjadi terutama masalah di level primer, kesehatan masyarakat dasar. Nah, sungguh di sana itu peran semua elemen masyarakat ditunggu, apalagi peran atau fungsi para pemuda sebagai agent of change. Nah, fakta yang terjadi di tingkat grassroots itu masyarakat, sebagian besar masyarakat itu jarang lagi menerapkan protokol kesehatan atau pencegahan COVID-19. Karena protokol dasar itu seperti penggunaan masker atau aktivitas cuci tangan itu diabaikan. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat itu akan implementasi protokol kesehatan corona itu sudah mulai menurun. Ya, jika dibiarkan ya tanpa ada kelompok masyarakat yang mengikat akan masa tersebut, maka akan menjadi bom waktu ledakan kasus corona di kemudian hari gitu. Nah, maka posisi pemuda dengan peran sebagai social control ini ya sangat dibutuhkan kehadirannya gitu, sebagai anak muda yang berbagai macam ide, gerakan, inovasi, kegiatan terkait dengan pencegahan atau kampanye promosi kesehatan juga ya sangat bermanfaat gitu untuk menghalau terjadinya ledakan kasus corona dengan kelas terbaru atau pasca new normal. Ya, pernyataan itu ya sudah siapkah gitu generasi muda saat ini memainkan perannya sebagai generasi agent of change? Dari pertanyaan tersebut itu akan terjawab tersendiri gitu oleh para pemuda jika mereka mulai mengambil bagian dalam setiap perubahan di era globalisasi ini. Tatanan kehidupan baru ini ya sangatlah tepat jika kita mengandalkan generasi muda. Ya, pasalnya kaum milenial punya caranya sendiri yang dinilai lebih efektif untuk memberikan inovasi yang lebih baik. Selain itu, milenial ini dinilai dapat lebih berpikir kritis segala situasi, atau pemuda itu dapat bersosialisasi dengan baik, benar juga di tengah situasi genting seperti sekarang. Mereka dapat memiliki edukasi dengan cara yang menarik kepada masyarakat. Ya, contohnya membuka donasi peduli COVID-19 maupun membuat gerakan aksi sosial menjadi relawan. Nah, ini membuat sebagai kalangan masyarakat tuh kembali menjadi melek gitu terhadap isu terkait protokol pencegahan COVID-19 di era kehidupan sekarang. Jadi peran pemuda itu sebenarnya banyak di dunia ini. Pemuda itu bukan hanya tahu tentang digital atau teknologi, karena pemuda itu harus berhak ikut serta terhadap masyarakat, terjun langsung kepada masyarakat. Dengan begitu para pemuda itu lebih tahu, lebih kreatif, lebih inovatif tentang permasalahan di lingkungan tersebut. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalian sebagai pemuda harus tahu dan juga harus memanfaatkan segala sesuatunya. Manfaatkan energi kalian, tenaga kalian, pikiran kalian untuk bersama demi kehidupan dan juga kesejahteraan bersama.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan terima kasih kepada peserta yang sangat antusias sekali terhadap seminar ini, yang telah mengikuti seminar ini, sangat antusias sekali dan sangat berpartisipasi sekali, dan semoga bermanfaat materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.